Saya secara mengenal apa itu ekstraksi. Ini saudara sudah download semua ekstraksi? Sudah belum? Sudah. Ya, oke, baik. Ekstraksi ya. Ekstraksi itu sama seperti leaching ya. Tapi kalau leaching itu kan solutnya ada di padat, kemudian diekstrak sama solvent ya. Mereka mau kamar mandi silakan. Nah kalau ekstraksi ini solutnya ada di liquid, jadi solventnya juga liquid, sehingga ekstraksi liquid-liquid. Ya. Kalau leaching itu ekstraksi solid liquid, kalau ekstraksi ini adalah liquid-liquid. Jadi pada prinsipnya ekstraksi liquid-liquid itu apa? Yaitu pemisahan dua komponen dalam larutan yang dipisahkan dengan yang sulit dipisahkan dengan cara distilasi. Ya. Kalau distilasi itu kan juga solid ya, liquid-liquid ya. Dipisahkannya kan berdasarkan perbedaan titik didih. Mana yang lebih volatile, maka itu ya dia akan terdistilasi ya, menjadi distilat yang kita harapkan. Tapi kalau dalam hal kita memisahkan dua liquid tetapi masing-masing itu mempunyai kedekatan didih, maka kita tidak bisa melakukannya dengan distilasi. Oleh sebab itu dilakukan ekstraksi. Ya. Untuk ekstraksi itu perlu ditambahkan solvent, sehingga solvent itu bisa mengekstrak solut ya, salah satu liquid yang bercampur, kemudian komponen liquid yang akan diekstrak, kemudian sisanya yang tidak terekstrak itu memang tidak bisa menjadi ekstrak gitu ya. Jadi dia akan tetap bergabung dengan solutnya menjadi rafinat. Penambahan solvent yang kelarutannya lebih besar terhadap salah satu komponen, jadi solventnya harus mempunyai daya larut yang lebih besar terhadap salah satu komponen. Bila dimungkinkan pemisahan itu dengan distilasi atau ekstraksi, maka orang akan memilih distilasi. Karena kalau proses ekstraksi itu masih dilanjutkan dengan distilasi lagi supaya lebih murni. Karena ekstraksi masih perlu diikuti dengan distilasi. Contoh, misalnya asam aset air menggunakan solvent organik atau asam lemak vegetable oil menggunakan propan. Prosesnya bisa batch, bisa continue. Contohnya misalnya suatu solvent biner suatu campuran biner A dan B. Kemudian kita tambahkan solvent di dalamnya, maka di sini solventnya ini akan bergabung dengan A, ya. Ini yang disebut ekstrak, karena ini A-nya bisa diekstrak oleh solventnya, sehingga larutannya disebut dengan ekstrak. Nah, kemudian yang tidak bisa, A yang tidak bisa gabung dengan solvent, tetap bergabung dengan B, ya, tapi dalam konsentrasi yang sangat encer. Nah, itu disebut dengan rafinat. Oke. Diagram pertimbangannya seperti apa? Seperti ini ya. Diagram fase yang umum, pasangan campuran B dan S larut sebagian. Kita lihat nih, diagramnya seperti ini ya. Jadi ada A, ada S, ada B. Artinya apa? Kalau misalnya ini 0, ini 1, ya, maka A-nya itu di sini 1, kemudian B itu di sini yang 1. Ya. Nah, di sini A larut sempurna dengan B, daerah satu fase. Ya, A larut dengan B atau A larut dengan S. Nah, itu di sini. Ini daerah satu fase. Kemudian S itu larut sebagian dengan B. Seberapa banyaknya? Sekian. Ini larutnya. S dengan B, yang ini juga demikian. Ini daerah satu fase. Ya. Kemudian yang di sini daerah dua fase, yaitu campuran ya, antara ekstrak dan rafinat. Dipisahkan oleh garis kesetimbangan ini. Garis ekstrak dan rafinat. Ya, pemisahnya itu dari garis ekstrak dan rafinat. Di mana ekstrak dan rafinat ini kalau ketemu, maka titiknya disebut dengan plate point. Ya, plate point di sini kadar ekstrak sama rafinatnya sama. Ya. Nah, kemudian ekstrak dan rafinat ini di dalam garis ini maka ada titik M yang berada di antara E dan R.
Ada di antara, bukan berarti dia harus tengah-tengah gitu ya. Jadi A itu larut sempurna dalam S atau dalam B. Lihat gambarnya, A ini larut sempurna di dalam solvent atau di dalam B. B itu hanya sedikit larut di S, S juga larutnya sedikit di dalam B. Campuran total atau titik M itu terpisah menjadi dua fase, yaitu ekstrak dan rafinat, terletak pada tie line yang melalui titik M. Nah, dua fase yang identik gitu ya, antara ekstrak dan rafinat, ini yang disebut dengan TTP atau plate point. Dalam fasenya sama seperti distilasi absorpsi ya, bahwa F sama dengan C min P plus 2. C adalah komponennya, P adalah fase ya, dan seterusnya sama ini ya, seperti yang ekstraksi sama seperti absorpsi dan distilasi. Oke, kalau kita punya suatu diagram kesetimbangan antara X sama Y, kita gambarkan di sini. Sistemnya itu adalah, kita harus menggambarkan suatu sistem yang sama ya, antara diagram segitiganya dengan kurva kesetimbangannya. Ya. Ini kurva kesetimbangannya X dan Y. Kemudian di sini diagram kesetimbangan, diagram ekstraksinya itu ada ekstrak dan rafinat di sini. Bagaimana saudara menggambarkan tie line? Kalau di sini daerah ekstrak, di sini daerah rafinat, maka untuk menggambarkan tie line, kalau kita mulai dari ekstrak, maka dari titik ekstrak ini kita hubungkan ke garis diagonal, ya, ke garis diagonal dulu, baru ke kesetimbangan, kemudian ditarik ke rafinat. Maka antara rafinat dan ekstrak ini kalau dihubungkan, dia berkesetimbangan, dia memisah ya, antara ekstrak dan rafinat. Tapi ingat, kalau misalnya kita mulainya dari rafinat, maka dari rafinat ini ke kesetimbangan dulu, baru ke diagonal, baru ditarik ke ekstrak. Maka garis putus-putus ini menunjukkan satu stage, di mana satu stage itu melewati titik M. Oke? Jadi kurvanya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya, memisah. Misalnya kalau yang seperti ini, misalnya stiren, etil bensin, dan dietilin glikol. Kalau yang seperti ini, kalau yang seperti ini itu bisa asam astat, air, dan isopropil ether. Oke, ini kalau single stage ya. Single stage, maka fitnya itu adalah L0X0, solventnya V2Y2, maka setelah melalui proses dia akan memisah menjadi ekstrak dan rafinat, masing-masing V1 dengan kadar Y1, rafinatnya adalah L1 dengan kadar X1. Material balance-nya sama ya, L0 plus 2, L plus V2 sama dengan L1 plus V1. Jumlahnya adalah M. Komponen A-nya adalah L0, XA0, V2, Y2, dan seterusnya, sama seperti yang biasanya. Kemudian titik jumlahnya adalah MXM, XAM. Kalau misalnya kita melihat meninjau dari sisi S, maka sama juga dari sini MXSM. Oke. Ini misalnya kita sudah mendapatkan titik V2 dan memposisikan V2 dan L0, maka kalau kita hubungkan, kita buat koordinat dari titik M, di mana titik M itu pasti berada di antara L0 dan V2, karena dia merupakan titik jumlah dari L0 plus V2 dan dari L1 plus V1. Ya. Nah, kemudian saya ingatkan bahwa kalau L0 itu posisinya tidak di rafinat ya, tidak. L0 pasti di sini, absis, atau misalnya sebelum rafinat. Kalau rafinat itu sudah melalui proses, L0 itu belum melalui proses, maka dia posisinya ada di absis. Kalau V2 dalam hal single stage, maka di sini adalah V2. V2 itu posisinya, ini ya, V2, posisinya tergantung ya pada koordinat berapa. Tapi dia tidak mungkin diekstrak. Karena V2 itu kan masuk belum mengalami proses. V2 masuk, L0 juga masuk, maka belum mengalami proses, maka kita harus
apa memposisikan dia V2 dan L0 itu di luar ekstrak dan di luar rafinat. L0 itu posisinya tidak mungkin di rafinat, V2 posisinya tidak mungkin di kemudian perhitungan stage to stage. Stage yang pertama L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1. Stage yang N kecil adalah Ln-1 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus Vn dan seterusnya. Stage yang N terakhir itu adalah Ln plus 1 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus Vn. Gitu ya. Jadi yang masuk Ln plus 1, kemudian pada stage yang ke N, maka solvennya Vn plus 1. Sama seperti pada leaching, maka di sini ada titik beda, yaitu delta. Misalnya stage 1, kita lihat di sini, pada stage yang ke-1, itu adalah L0 min P1 sama dengan L1 min P2. Itu ada delta. Demikian juga stage yang N dan stage yang N besar. Maka delta itu berada dari L0 P1 bisa dihubungkan, kemudian L1 V2 itu dihubungkan akan menyatu pada satu titik, yaitu titik delta. Atau misalnya kita tidak menghubungkan secara garis, kita mau mendapatkan secara analitis, boleh ya. Jadi menggunakan persamaan delta X delta sama dengan L0 X0 min V1 Y1 dan seterusnya, sehingga X delta itu persamaannya adalah L0 X0 min V1 Y1 dibagi L0 min V1. Demikian juga yang lainnya. Oke. Nah, ini gambarnya kalau misalnya ini, ini sudah multiple stage ya. Lewat. Jadi di sini kalau yang tadi itu adalah single stage, ini single stage, maka ini yang multiple stage ya. Dari stage yang ke-1 sampai stage yang ke N besar ya. Overall balance-nya L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln ditambah V1. Titik jumlahnya adalah M. Oke. Kemudian komponen A sama seperti yang biasanya ya, sehingga XAM-nya ketemunya dari persamaan ini. Kemudian XSM-nya juga persamaannya seperti ini. Dua garis antara L0M dan Vn plus 1, garis L0M Vn plus 1 dan garis Ln M plus 1 kalau dihubungkan itu, dipotongkan gitu, maka perpotongannya itu titiknya adalah titik M. Ya. Oke. Baik, ini gambarnya ya. Kalau misalnya pertama kita posisikan L0 di sini. Kemudian Vn plus 1. Kemudian mencari titik M. L0 V1 dihubungkan, titik M pasti ada di sini. Kemudian Ln-nya dicari, hubungkan melalui M, memotong ekstrak di titik V1 dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Saya tidak memberi contoh soal yang single stage, saya mau ambil contoh soal langsung ya, multiple stage ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan saudara buka infografisnya halaman 794 untuk yang edisi 4, edisi 4. Akan saudara baca. Yawan. Kristiawan, baca contoh soal 1272. Baik, Bu, sebentar. Oh, sebentar. 1271 saja dulu. 1271 ya. Untuk material balance-nya dulu. Mohon maaf, contoh soal ya, Bu ya. Kenapa?
yang example 1271. Contoh soal example 1271. Langsung dalam bahasa Indonesia ya, Gus Gawan ya. Diketahui pure solvent isopropyl dengan rate Pn+1 sama dengan 600 kg per jam digunakan untuk mengekstrak larutan dengan L0 sama dengan 200 kg per jam, mengandung 30% berat asam asetat dengan counter current multi-stage extraction. Diinginkan untuk keluaran asam asetatnya dalam konsentrasi 4%. Hitung komposisi dan jumlah dari ekstrak B1 dan refinat Ln menggunakan equilibrium data appendix A3. Appendix A3, oke. Gunakan data kesetimbangan appendix A3. Oke. Nah, sekarang solusinya coba dibaca Aulia Devriana. Iya, Bu. Ya, baca solusinya. Diberikan nilai Pn+1 sama dengan 600, Dan+1 sama dengan 0, Dcn+1 sama dengan 1, L0-nya sama dengan 200, XA0 sama dengan 0,3, XB0-nya 0,7, SB0-nya sama dengan 0, dan XAN-nya sama dengan 0,04. Dari figur 1273, Pn+1 dan L0 diplot. Kemudian Ln-nya LL-nya pada posisi boundary phase, yaitu fase aqueous phase ya. Di sini diketahui kan di side acetic acid concentration in the aqueous phase itu adalah 4%. Jadi di saya diharapkan asam astat, konsentrasi asam astat yang keluar sebagai fase air itu adalah fase air, maksudnya rafinat, adalah 4%. Nah, ini adalah Ln-nya. Ln-nya itu di sini sudah diketahui itu XAN-nya adalah 0,04. Ya. Kemudian untuk campuran, paham ya di sini ya? Semuanya paham? Untuk mixture point M disubstitusikan dengan mencari XCM dan XAM, atau kalau di kita C itu adalah S ya, maka XSM atau XAM persamaannya seperti ini, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka posisinya ketemu. Oke, saudara tidak bisa kalau tidak mencoba. Oke, jadi saudara buka semuanya sekarang appendix A324. Semuanya membuka A324. Kemudian saudara gambar dalam Excel ya. Itu ada water layer dan ada isopropyl ether. Artinya kalau water layer itu adalah rafinatnya ya. Isopropyl ether itu adalah ekstraknya. Yang saudara gambar yang mana? Yang saudara gambar itu untuk water layer, buatlah titik-titik asam astat dan isopropyl ether. Hubungkan asam astat dan isopropyl ether. Demikian juga untuk isopropyl ether, hubungkan asam astat dengan isopropyl ether. Oke. Kemudian buat juga kurva kesetimbangannya, yaitu asam astat dengan asam astat. Paham? Asam astat di water layer hubungkan dengan asam astat di isopropyl ether. Coba saudara gambar hasilnya seperti apa? Semuanya gambar. Ada pertanyaan? Saya beri waktu 10 menit ya.
Yang belum jelas boleh bertanya. Tasya Ramadhani. Tasya ada di mana? Tasya Ramadhani. Mbak Sasi hubungi Tasya. Kenapa dia off kamera? Mohon maaf Bu, di kelas ini tidak ada yang namanya Tasya Ramadhani Bu. Gambo itu ada namanya Tasya Ramadhani ya? Siapa yang pakai Tasya? Mungkin belum dirimen namanya Bu. Nah, siapa yang pakai Tasya? Oh, Ninda. Siapa ya? Yang pakai Tasya? Yang pakai nama Tasya Ramadhani siapa tadi? Umar Said. Kamu tahu? Umar tadi pakai Tasya Ramadhani. Tidak, Bu. Tidak. Ninda Yunovita. Tidak, Bu. Tidak. Siapa tadi yang pakai nama Tasya? Afif. Tidak. Afif. Hah? Bukan. Ya, oke. Siapa yang sudah menunjukkan gambar? Siapa yang sudah? Habib sudah, Habib? Masih belum, Bu. Masih mau gambar. Oke. Sasi? Masih belum Bu. Ya. Ya. Masih belum ini Bu. Oke. Umar sudah, Umar? Masih belum. Oke. Lanjut cepat. Siapa yang sudah? Anggun, sudah Anggun? Baru selesai ngetik, belum selesai. Baru selesai apa? Oh, ngetik. Baru selesai, iya. Siapa yang sudah? Ifat sudah? Belum Bu, baru selesai mengetik. Sayyidah? Ya Bu, belum Bu.
Belum Bu. Tadi saya ingin bertanya Bu, tadi yang diplot itu yang bagian apa ya Bu? Saya tadi cukup ketinggalan Bu. Yang untuk apa ini? Kurva keseimbangannya atau Yang diagram di diagram segitiganya? A324 tadi Bu. Nah, iya, kan itu dua itu yang kamu harus buat. Kurva keseimbangan sama diagram segitiganya. Ya, untuk kurva kesetimbangannya itu di water layer asetik acid Tidak, gitu. bukan. Kalau di kesetimbangan itu ya asam astat sama asam astat. Asam asetat di water layer sama isopropil gitu Bu. Asam astatnya di water layer sama asam astat di Isopropil ether gitu. isopropyl ether itu sama-sama. Water layernya itu di kamu lihat ininya ya Mbak, apa namanya kurva di teorinya Regin Kopis di halaman, misalnya saya lewati. Halaman berapa ini? 792 itu kesetimbangannya ya Mbak, diagramnya ya Mbak ya. Iya Bu. Ya. Terus lihat di dikatnya ada lebih jelas mungkin. Ini sorry di halaman 779. 779. Kalian buka halaman 779. Sudah? Sudah? Water layer itu yang XA. Ya, isopropyl ether itu yang YA. Itu untuk kesetimbangan ya. Kemudian untuk diagram segitiganya, itu diagramnya itu sebelah kiri itu B, sebelah kanan A, kemudian yang di atas itu S atau C. Ya, masing-masing yang dihubungkan adalah asam astat dengan isopropyl ether. Di water layer itu dihubungkan antara asam astat dengan isopropyl ether, di ekstraknya juga asam astat dan isopropyl ether. Paham? Fragilia, kamu sudah belum? Fragilia? Ini kok selesai ngetik datanya. Apa? Baru selesai ngetik data di tabel. Baru selesai ngetik, terus kapan gambar ya? Cepetan. Yang ini. Amani sudah Amani? Belum cukup Bu. Siapa yang sudah? Habib? Mas Said? Saya sedikit lagi sih Bu ini gambarnya. Oh ya, oke, Mas Said. Gagas, kamu sudah gagas? Belum Bu. Sasi, sudah Sasi? Belum Ibu. Fatima? Belum Bu. Ayo Mar, kamu sudah Mar?
Odina di mana Odina? Odina sudah kembali belum dari kamar mandi? Udah, Bu. Kamu sudah, Mbak? Saya masih bingung, tapi saya coba share screen ya, Bu. Boleh. Ini menghilang 2 nih mahasiswanya nih. Apa begini ya, Bu? Ya, coba lihat. Oke, ya. Ini baru keseimbangannya ya, Odina ya? Diagramnya belum ya? Iya. Oke, lanjutkan ya. Oh iya, baik, Bu. Jadi kalau diagramnya, kamu ambil asam astat sama isopropyl ether untuk rafinat, water layer, sama yang ekstraknya atau isopropyl ether, itu juga asam astat sama isopropyl ether. Kalau yang ini kan kamu asam astat sama asam astat ya, Mbak ya? Iya, Bu, yang ini. Ya, coba lanjutkan, Mbak Odina. Stop service. Oh, baik, Bu. Omar Said sudah? Baik Bu, ini saya share screen ya Bu. Kamu pakai 2 device lah, Omar. Satu lagi dari HP tadi Bu. Silakan Omar. Apa sudah muncul Bu? Sudah, tapi kurang ini. Tidak jelas, terputus ya. Oke. Bawahnya tidak kelihatan. Ya, terus tidak kelihatan. Oke. Baik. Ya. Oke. Ya. Ini belum di ini. Kenapa? Jadi satu. Ya. Oke. Karena ini diambil 50% ya datanya ya, 0,5 ya, tidak sampai 1 ya, maka gambarnya seperti ini, tidak apa-apa. Oke, ya. Jadi coba dipresentasikan Omar Said. Ya Bu, jadi diagramnya yang rafinat mana, yang ekstrak mana. Untuk yang equilibriumnya ini itu menggunakan ini Bu, X-nya itu yang acetic acid dari water layer. Yang Y-nya itu acetic acid dari isopropyl ether layer. Oke. Lalu untuk yang diagram rafinat dan ekstraknya ini, untuk yang bagian bawah ini yang bagian rafinatnya Bu, di water layernya. Jadi masukannya yang X-nya ini sebagai acetic acid, lalu yang Y-nya ini sebagai isopropyl ether. Oke, baik. Lalu untuk satu lagi di bagian ekstraknya, ini X-nya menggunakan acetic acid di isopropyl ether, lalu sumbu Y-nya ini sebagai isopropyl ether. Baik, kalau dilihat di sini kan seolah-olah terpotong ya antara rafinat sama ekstrak. Yang lainnya perhatikan ya gambarnya Omar Said. Tapi ini sudah benar, gitu ya. Boleh dihubungkan, boleh tidak. Ya, kalau dihubungkan boleh, sehingga ketemu plate point-nya, tidak dihubungkan juga tidak apa-apa, sehingga tidak ada titik P. Ya. Nah, sekarang boleh Umar Said melanjutkan, bisa enggak posisikan yang diketahui Vn+1 sama L0 ya. L0 sudah tahu. Kemudian dihitung XAM dan LN-nya juga tahu. Coba posisikan masing-masing. Vn+1-nya itu di titik 0 sama 1, ujung sendiri 0 sama 1, ya itu di situ Vn+1. Kemudian L0-nya dibuat tanda atau bagaimana ya? Ya, dibuat tanda. Kemudian posisikan L0-nya 0 sama 0,3. Jadi C-nya 0. Oke, Vn+1, kemudian L0.
L0-nya di 0,3. 0 sama 0,3. Baik. Oke, itu di 0,3 ya. Kemudian Ln-nya, kalau Ln itu posisinya di rafinat. Ya. Ln-nya di rafinat itu sebesar 0,04 mol. 0,04. Boleh dibesarkan ini gambarnya nih. Nah, Ln-nya oke. Oke. Ya, oke. 0,04 ya. Agak ke atas ya, posisi titiknya dikasih ya. Karena dia posisinya di rafinat. Kamu kasih titik. Dia posisinya di rafinat ya. Kalau L0 dia tidak di rafinat karena dia belum melalui proses ya. Nah, 0,0. Oke, ya. Nah, sekarang Vn plus 1 sama L0 itu dihubungkan satu garis lurus. Vn plus 1 itu hubungkan dengan L0. Oke, sampai ke absisnya ya. Sampai ke absisnya, bukan di rafinat. Oke ya. Oke, Vn plus 1-nya 0. 1 sama 0, Vn plus 1. Posisinya di 1 sama 0. 0 sama 1. Mau di pas pojokan. Posisinya itu X-nya 0. Solvenya S-nya 1. Oke, baik. Sudah ya, stop dulu ya. Stop. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Sebentar ya, jangan ditutup dulu ya. Umar, coba tutup di C. Yang lainnya paham enggak? Yang lainnya paham atau tidak? Ojo menunggu. Fatimah, Bagas, Sasti, paham atau tidak? Ya, insya Allah paham. Paham? Beneran ya? Oke. Kemudian coba dibaca Sasi untuk menghitung berikutnya ya. XCM atau XSM. C itu sama dengan S ya. Di Ginkopis dia bilang C, di handout saya bilang S. XCM dan XAM-nya ketemu berapa? XCM-nya ketemu 0,75 dan XAM-nya ketemu 0,075. Oke, posisikan Umar, XAM-nya 0,075, dia pasti di garis itu ya, sama 0,75. 0,75-nya yang gampang kali ya, ditarik ke garis L0 Vn plus 1. 0,75 sama 0,075 pasti satu garis. Gambaran di 0,75 aja, Umar. Gampang, nanti yang lainnya mencoba ya. Ya, 0,75. Gimana? Ketemukan di garisnya itu ya. Terus sampai ke garis. Kurang ke atas ya. Kayaknya kurang ke atas. 0,75-nya di mana? Ya, oke. Baik, kamu tulis M di situ. Kamu tulis M. Ya, oke. Kita sudah punya titik M. Oke. Sekarang dari Ln, ya, hubungkan ke M, memotong garis ekstrak. Ln, garis ya, ambil garis. Ambil garis, ya, memotong ekstrak di titik V1. Tulis di situ V1. Terus sampai kebablasan namanya. Pas di ekstraknya sih. Tulis V1. Ya. Posisikan di, ya, bagus. Oke, V1-nya taruh sana. V1 ditaruh di sana. Oke, nah,
Sekarang sudah ya, stop ya, jangan ditutup dulu ya. Boleh. Nah, baik. Fatimah, saya mau tanya nih. V1 ya, konsentrasinya untuk X-nya berapa, untuk solvennya berapa? Kan diminta ini, komposisi dan jumlahnya. Calculate the composition and amounts of the ether extract V1 and the aqueous raffinate LN. Jadi V1-nya berapa, LN-nya berapa, kemudian komposisinya. Komposisinya V1 apa? Fatimah. Komposisinya V1 apa? Komposisinya V1. Kalau V1 komposisinya apa? Fraksinya apa? Yang isinya yang ether itu ya, Bu? Hah? Isinya ekstraknya ether. Jadi apa kalau V1 itu komposisinya apa? Siapa bisa jawab? Present. Bagas. Ya, Bu. Komposisinya V1 apa? Nisaul. Asetat dan ether. Iya, apa namanya? Nisaul. Nisa. Iya, Bu. V1 komposisinya apa? V1 komposisinya ya Y1 toh, Mbak. Ya. Ya, nak. Nisaul. Iya, Bu. Nah, sekarang baca Y1 itu berapa? YA1 berapa? YC1 berapa? 0,9, Bu. 0,9 itu di mana? YC atau YA? YS atau YA? YS YS, ya. YA-nya berapa? 0,08. 0,08. Memang sudah ada jawabannya loh di Jengkopis, ya. Nah, sekarang kalau LN-nya kan XAN-nya 0,04, ya kan? Nah, kalau XSN-nya berapa? Atau XCN-nya berapa? 0,0 0,02. 0,017 nih TV mau 0,0. Oh, kamu baca di gambarnya ya? Kamu lihat dibaca gambarnya tak boleh. Oke. Jadi paham ya? Melihatnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini di Jengkopis sudah ada jawabannya nih, ya. Using this coordinate bla bla bla, kemudian ya satu ketemu YC1. Untuk LN, harga LN, XSN-nya 0,017 is obtained. Substitusikan ke dalam persamaan 1271 dan 1272 atau di handout saya tadi, maka LN-nya akan ketemu 1,36 dan V1 sama dengan 660. Nanti dicoba ya di rumah ya. Nah, ini gambarnya, kalau tidak bisa gambar ini tanyakan Umar Said, karena Umar Said sudah betul. Siapa yang bisa gambar seperti ini selain Umar Said coba? Ada? Dia harus tahu bolak-balik muter-muter. Ada yang sudah gambar seperti Umar Said? Ya kalau belum, nanti belajar sama Umar ya. Semuanya ya, ini termasuk bahan untuk ujian ya. Kemudian saya kasih tugas juga, pelajari contoh soal ya, bukan soal ya. Contoh soal 1272. Oke. Kalau ada yang tidak bisa mau tanya, boleh tanya ya, tapi jangan WA ya kalau tanya ya, telepon aja. Kalau pas saya ada tuh lega ya. Oke, ini termasuk bahan ujian ya. Leaching ekstraksi masuk bahan ujian. Oke, ya Umar Said silakan ditutup. Terima kasih. Silakan close. Baik, Bu. Yang tidak paham belum bisa gambarnya nanti tanya sama Umar ya. Tanya Umar Said ya. Atau saudara pelajari itu sendiri di sini, contoh soal 1271 dan contoh soal 1272. Pelajari dengan baik ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita mau quiz? Permisi Bu, saya izin bertanya. Boleh.
Untuk UAS besok berarti ya, soal yang keluar itu berapa ya Bu? Dan materi Siapa ini yang bertanya nih? Sasi Bu. Sasi, ya Sasi. Yang materi yang keluar untuk UAS besok ini berarti leaching, ekstraksi, sama absorpsi, distilasi keluar semua. Oh iya. Ya, nanti bisa saya pikirkan apakah nanti 3 soal dari 4. Saya mungkin akan mengeluarkan 4 soal, tetapi supaya nilainya nanti berapapun nilainya nanti dibagi 3, misalnya saya bisa seperti itu ya. Tapi saya berharap 4-4-nya bisa mengerjakan semua sehingga nanti hasilnya baik gitu ya. Paham ya? Semua kuisnya insya Allah akan saya submit di feedbacknya di Classroom, tetapi untuk EAS atau UAS memang sengaja saya tidak bagikan ya, supaya saya bisa atur nilai dari sana gitu ya. Nah kalau sudah saya bagikan semuanya, saudara bisa hitung sendiri, saya tidak bisa atur. Saya kan berharapnya kalian lulus semua gitu ya. Jadi tidak mungkin saya menurunkan nilai saudara ya, kecuali kalau saudara bekerja sama. Ketahuan saudara bekerja sama atau menyontek atau yang berbuat curang, itu saya akan memberi penilaian sendiri. Saya ingatkan itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Selain pertanyaan dari Sasi, nanti soalnya adalah absorpsi, distilasi, ekstraksi, leaching. Saya izin bertanya. Boleh. Ya, untuk misal kalau ini ada ekstraksi atau leaching, apa boleh bertanya langsung secara ke Bu Nuni gitu? Gimana? Misal ada yang belum paham terkait leaching maupun ekstraksi, apakah boleh bertanya ke Bu Nuni secara langsung? Boleh ya, tapi sebelum waktunya ujian ya. Oh iya. Ya. Boleh. Iya. Boleh dikoordinir aja ya. Tapi kalau pas saya ada waktu ya. Saya ada satu pertanyaan lagi. Sebentar. Kalian boleh belajar sama Umar Said. Umar Said ini sudah ikut yang kedua kali ya, Mar? Umar, kamu TK3 ikut yang kedua kali. Yang pertama ikut siapa kamu? Dengan Bu Widi, Bu. Oh, Bu Widi ya. Jadi yang sekarang kamu rupanya sudah paham ya. Kalian semuanya ini boleh belajar sama Umar Said ya. Umar, kamu koordinir deh teman-temannya untuk ekstraksi leaching ya. Yang standar saja, yang ini aja saya tidak akan mengeluarkan yang saya paham ya, karena memang waktunya sangat, kita pernah libur juga gitu kan, jadi waktunya habis. Ya Habib, kamu mau tanya apa lagi? Tentang distilasi, apakah boleh? Boleh. Oh ya, terkait yang bisa kayak di soal bit ganda itu kan di PPT Ibu ada untuk R operasi kan biasanya diketahui di soal itu R operasi berapa gitu. Tapi jika diketahui R operasi berapa kali R minimum itu bagaimana ya untuk menarik grafiknya itu, Bu? Ya, kamu harus cari R minimumnya kan? Ya. Saya tidak akan mengeluarkan soal itu sebetulnya ya. R minimum tidak akan dicari karena kamu tidak akan artinya belum pernah kita belajar itu. Tetapi saya beritahu saja untuk mencari R minimumnya, carilah R yang paling kecil di antara dua fit itu. Ya. R minimum itu ya yang minimum, yang paling kecil. Tapi saya insya Allah tidak akan keluarkan. Saya akan, kalau misalnya mau fit ganda ya, saya langsung R operasi saja. Karena saya belum pernah memberikan contoh soal itu. Tidak ada waktu, tidak cukup waktu. Ya, tapi pengertiannya begitu ya. R yang paling minimum dari dua fitnya itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau pertanyaannya sudah seperti Habib, itu dia sudah paham. Habib sudah paham, ya paling tidak sudah belajar dengan baik. Yang lainnya, ayo bertanya. Afif, ya, kamu mau tanya? Belum ada. Belum ada? Oke, yang lainnya? Ya, lainnya? Nur, Indasari mau tanya? Belum, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini dan kuliah semester ini saya akhiri sampai di sini. Semoga saudara berhasil untuk mata kuliah OTK 3 dan mata kuliah yang lainnya. Saya minta maaf ya, barangkali selama mengajar saya ada salah didik, salah kata.
saya akhiri dan saya berharap saudara semuanya nanti lulus untuk UTK 3-nya, tetapi penilaian saya tetap objektif ya. Saya juga selain berdasarkan pekerjaannya saudara kumpulkan sebagai evaluasi kuis, latihan dan UAS, saya juga melihat aktivitas saudara. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.